warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak, Ibu, teman-teman, dan rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Siti Arifah beserta rekan saya, yaitu Teh Salda, akan mempresentasikan materi tentang metode-metode pembelajaran. Semoga melalui video ini kita semua dapat memahami materi dengan lebih jelas dan mendalam. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan untuk materi yang pertama. Pada bagian pertama, saya akan memaparkan mengenai tujuan dari pembahasan ini. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai tujuan dan pembahasan dari metode-metode pembelajaran. Nah, tujuan utama dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami pengertian metode pembelajaran secara mendalam, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri dan fungsinya, serta mengenal bagaimana sih macam-macam metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa, khususnya dalam merancang dan menerapkan model pembelajaran yang efektif di kelas. Jadi, melalui pemahaman tujuan ini diharapkan kita tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga mengaplikasikan secara praktis dalam kegiatan. Selanjutnya kita beralih ke materi yang berikutnya, yaitu manfaat dari pembahasan model-model pembelajaran itu sendiri. Ada beberapa manfaat yang penting yang bisa kita peroleh, di antaranya yang pertama, model pembelajaran menjadi dasar berpikir dalam merancang proses pembelajaran yang terarah dan sistematis. Kedua, dapat membantu kita sebagai pendidik dalam memahami model-model yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di kelas. Yang ketiga, dengan memahami berbagai model pembelajaran, kita akan memiliki cara mengajar yang lebih fleksibel dan kreatif. Kemudian yang keempat, pembahasan ini meliputi kemampuan berpikir kritis serta kemampuan menulis ilmiah secara sistematis. Jadi bisa dikatakan bahwa manfaatnya tidak hanya untuk meningkatkan kualitas mengajar, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan profesional pendidik. Mari kita pahami bersama pengertian dari model pembelajaran itu sendiri. Menurut Trianto pada tahun 2007, model pembelajaran adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk merancang kegiatan belajar agar tujuan dari pembelajaran itu tercapai dengan efektif. Kemudian sementara menurut Ngalimun pada tahun 2014, model pembelajaran merupakan rancangan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi secara konseptual itu model pembelajaran itu berfungsi untuk mengatur pengalaman belajar siswa agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui langkah-langkah yang sistematis. Jadi secara sederhananya itu bahwa model pembelajaran itu bisa dipahami sebagai peta atau rangka kerja begitu bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih terarah dan bermakna. Ke pembahasan mengenai karakteristik dan ciri-ciri model pembelajaran. Nah, menurut Sundari pada tahun 2015, model pembelajaran memiliki beberapa karakteristik utama. Di antaranya yang pertama, itu berdasarkan teori belajar dari para ahli. Kemudian yang kedua, memiliki misi dan tujuan pendidikan
tertentu. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, memiliki komponen penting seperti sintaks, kemudian prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Yang kelima, itu memberikan dampak belajar jangka panjang bagi peserta didik. Nah, selain itu, juga menurut Trustman tahun 2012, model pembelajaran juga memiliki ciri khas seperti satu, itu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar. Kemudian memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta dapat memberikan dampak langsung maupun pengiring terhadap proses belajar siswa. Nah, dari penjelasan ini nih, kita dapat memahami bahwa model pembelajaran tidak hanya berisi langkah-langkah pengajaran, tetapi juga mengandung nilai dan prinsip yang membantu guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Trustman tahun 2012, model pembelajaran memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar. Artinya setiap model pembelajaran disusun dari teori yang sudah diuji dan memiliki dasar ilmiah, bukan asal dibuat oleh guru. Yang kedua, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Setiap model digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, jadi guru tahu arah dan hasil belajar yang ingin dicapai. Yang ketiga, menjadi pedoman meningkatkan kualitas pembelajaran. Model pembelajaran membantu guru agar proses pengajarannya lebih baik, efektif, dan menarik bagi siswa. Yang keempat, mempunyai komponen penting. Yang pertama ada sintaks, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, prinsip reaksi, yaitu bagaimana guru merespon siswa. Yang ketiga, sistem sosial, yaitu hubungan guru dan siswa di kelas. Yang keempat, sistem pendukung seperti media dan alat belajar yang digunakan. Yang kelimanya, memberikan dampak pembelajaran dan dampak pengiring. Dampak pembelajaran adalah hasil utama yang ingin dicapai seperti pengetahuan atau keterampilan. Sedangkan dampak pengiring adalah manfaat tambahan, misalnya sikap, kerja sama, atau tanggung jawab. Yang keenam, menjadi dasar penyusunan desain instruksional, yaitu model pembelajaran yang dijadikan acuan oleh guru saat menyusun rencana dan langkah pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi model pembelajaran. Menurut Joyce dan Well, dalam studi Hatmitrum tahun 2013, model pembelajaran memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama ada model pemrosesan informasi, yaitu model ini untuk membantu siswa berpikir kritis, menganalisis, dan memahami informasi dengan lebih dalam. Yang kedua ada model pribadi atau personal, yaitu fokusnya untuk mengembangkan kepribadian dan potensi masing-masing siswa. Yang ketiganya model interaksi sosial. Model ini menekankan kerjasama komunikasi dan saling menghargai antar peserta didik. Yang keempat, model perilaku atau behavioral, yang berfokus pada perubahan perilaku yang bisa diamati secara nyata seperti disiplin atau kebiasaan belajar yang baik. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada model inquiry, yaitu siswa bisa diajak mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahannya. Yang kedua ada model kontekstural, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata yang siswa alami. Yang ketiga ada model expository, yaitu guru menyampaikan materi secara langsung dan terstruktur. Yang keempatnya ada model berbasis masalah,
yaitu siswa belajar dengan memecahkan masalah. Yang kelima ada model komparatif, yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok yang saling bekerja sama satu sama lain. Yang keenam ada model PAIKEM, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketujuhnya ada model quantum learning, yaitu menggabungkan berbagai teknik agar belajar terasa menyenangkan. Yang kedelapan model terpadu, yaitu menghubungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Yang kesembilannya model keras tangkap atau PKR, yaitu yang bisa digunakan ketika satu guru mengajar dua tingkat kelas dalam waktu bersamaan. Yang kesepuluhnya ada model tugas terstruktur, yaitu guru memberikan tugas yang terarah untuk memperdalam pemahaman siswa. Yang kesebelasnya model portofolio, yaitu siswa dinilai berdasarkan mengumpulkan hasil karya atau tugas yang sudah dibuat. Yang ke-12nya yaitu model tematik, yaitu siswa memenuhkan tema tertentu yang menggabungkan beberapa mata pelajaran sekali. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dari semua penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa model pembelajaran sangat penting dalam proses pendidikan. Model pembelajaran menjadi panduan bagi guru-guru untuk mengatur kegiatan belajar agar lebih efektif, bermakna, dan sesuai kebutuhan siswa. Selain itu juga, model pembelajaran juga memiliki ciri-ciri, fungsi, dan berbagai jenis yang bisa dipilih sesuai tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik.